Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Ciko Asa. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberikan materi secara spesifik, yaitu berkaitan atau berkenaan dengan mata kuliah metode penelitian. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai pengertian metode penelitian. Kita juga akan membahas mengenai jenis-jenis metode penelitian serta manfaat dan kegunaan dari metode penelitian. Nah, kita ketahui bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Saya ulangi lagi, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang dimaksud dengan cara ilmiah. Nah, cara ilmiah dalam penelitian artinya bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada cara-cara keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Nah, rasional artinya bahwa kegiatan penelitian dilakukan dengan cara masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Artinya di dalam kegiatan penelitian itu bersifat rasional, bisa diterima secara akal budi di dalam diri manusia. Nah, selain itu bersifat empiris. Nah, empiris dapat dipahami bahwa dalam penelitian itu dapat diamati oleh indera manusia. Sehingga apa? Sehingga orang lain dapat mengetahui cara-cara yang digunakan. Nah, ini yang dimaksud dengan bersifat empiris. Nah, selain itu sistematis. Sistematis artinya dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Nah, itu yang dimaksud dengan sistematis dalam penelitian, metode penelitian. Nah, selain itu data. Data yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu data yang diperoleh melalui penelitian adalah data yang bersifat empiris, teramati, yang mempunyai kriteria tertentu. Nah, yaitu valid dan reliable. Artinya bahwa valid mengukur apa yang harus diukur, reliable sejauh mana alat ukur memberikan hasil yang relatif sama jika dilakukan berulang kali, sejauh atribut yang diukur itu belum berubah atau bersifat konsisten. Jadi yang dimaksud data yaitu bersifat valid dan reliable, artinya dalam penelitian itu data itu bersifat valid dan reliable. Nah, data itu tidak bersifat tidak valid, tidak reliable. Data itu juga tidak bisa bersifat reliable, tidak valid. Tetapi data dalam penelitian itu harus bersifat valid dan reliable. Valid dan reliable. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan, apa tujuan dan kegunaan penelitian? Nah, tujuan dan kegunaan penelitian yaitu untuk penemuan atau menemukan hal yang baru
Artinya bahwa data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui atau belum pernah ditemukan oleh peneliti lain, atau dalam hasil penelitian, kegunaan penelitian itu bersifat penemuan. Yang kedua yaitu pembuktian, artinya membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Dan bagian yang ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian yaitu pengembangan, artinya memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Nah, ini tujuan dan kegunaan penelitian. Nah, lalu untuk apa hasil penelitian atau hasil penelitian dapat digunakan untuk apa? Nah, hasil penelitian dapat digunakan untuk yang pertama, memahami, memperjelas suatu masalah sehingga peneliti menjadi tahu. Yang kedua, untuk memecahkan atau meminimalkan atau menghilangkan masalah yang ada atau masalah yang telah diteliti. Dan yang ketiga, untuk mengantisipasi atau mengupayakan agar masalah itu tidak terjadi di kemudian hari. Nah, itu hasil penelitian dapat digunakan untuk 3 hal tadi, yaitu memahami, memecahkan, mengantisipasi. Nah, lalu bagian yang berikut yaitu jenis-jenis metode penelitian. Nah, di dalam penelitian ada 3 metode yang sering digunakan di dalam penelitian. Yang pertama adalah jenis metode penelitian kuantitatif. Nah, jenis penelitian kuantitatif didasarkan pada landasan filosofi positivisme dengan alur berpikir deduktif. Proses penelitian lebih bersifat sistematis, lebih bersifat terstruktur. Data penelitian berupa angka-angka dan analisis data melalui pendekatan analisis statistik. Nah, ini untuk penelitian kuantitatif. Nah, jenis penelitian yang kedua yaitu penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif didasarkan pada landasan post-positivistik dengan alur berpikir induktif. Artinya bahwa proses penelitian lebih bersifat seni atau kurang terpola, sehingga data penelitian berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Nah, ini untuk penelitian, jenis penelitian kualitatif. Nah, jenis penelitian yang ketiga biasa disebut dengan mix metode atau metode kombinasi. Nah, metode kombinasi merupakan jenis metode penelitian baru dibandingkan yang sudah ada, yaitu metode kuantitatif atau kualitatif. Dan metode kombinasi ini masih sangat jarang digunakan untuk penelitian, misalnya dalam penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, metode kombinasi adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian. Sehingga apa? Sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, lebih valid, reliable, dan objektif. Nah, selain itu, metode kombinasi ini juga dapat memperoleh data yang luas, mendalam, akurat, lengkap, dan bermakna. Nah, ini keunggulan dari penggunaan metode kombinasi. Nah, selain itu kelemahan dalam metode
kombinasi adalah metode ini sangat sulit digunakan, memerlukan waktu yang cukup lama, membutuhkan biaya dan tenaga yang lebih lama. Nah, ini kelemahan di dalam metode penelitian kombinasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jenis-jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau kita melihat di dalam jenis-jenis metode kuantitatif dan metode kualitatif, kalau kita melihat di dalam metode kuantitatif, jenis-jenis metode kuantitatif antara lain yang pertama, penelitian kausal komparatif, penelitian korelasional, penelitian eksperimen. Ini 3 jenis yang biasa sering digunakan di dalam metode kuantitatif. Saya ulangi lagi, 3 jenis di dalam metode kuantitatif. Yang pertama adalah penelitian kausal komparatif, penelitian korelasional, penelitian eksperimen. Selain itu, di dalam penelitian kualitatif, jenis penelitian di dalam metode kualitatif antara lain penelitian etnografi, penelitian historis, penelitian biografi. Selain itu ada penelitian studi kasus dan analisis isi, penelitian studi lapangan dan lain-lain. Nah, ini jenis penelitian di dalam metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau kita melihat di dalam jenis-jenis penelitian kombinasi atau mix metode, yaitu yang pertama adalah kombinasi berurutan. Nah, kombinasi berurutan artinya kuali-kuanti atau kuanti-kuali dalam waktu yang sama. Misalnya, tahap pertama menggunakan metode kualitatif sehingga ditemukan hipotesis, dan hipotesis tersebut diuji dengan metode kuantitatif. Nah, ini metode kombinasi, jenis metode kombinasi, yaitu jenis yang pertama yaitu kombinasi berurutan. Selain itu, jenis yang kedua di dalam jenis-jenis penelitian mix metode atau kombinasi yang kedua yaitu kombinasi campuran. Artinya penggabungan dengan cara dicampur. Nah, penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dengan kuesioner atau angket, lalu mengecek dan memperbaiki kebenaran data dari kuesioner atau angket tersebut dengan teknik observasi atau wawancara, atau observasi dan wawancara. Nah, ini dua jenis di dalam penelitian mix metode atau metode kombinasi, yaitu ada 2, yaitu kombinasi berurutan dan kombinasi campuran. Kiranya materi yang singkat ini terkait dengan mata kuliah metode penelitian dapat memberikan pemahaman, pengetahuan bagi kita semua berkaitan dengan metode penelitian. Sekian dan terima kasih.